Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumul uluma'ir rasihin. Assalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyana kafarata waddalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu tamassuki syari'atihi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Para keluarga maupun kepala dimanapun berada, pertama dan utama tak lupa mari kita menunaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan tahun ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa wajib Ramadan pada tahun ini. Salawat salam senantiasa kita haturkan kehadiran beliau Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan bacaan tersebut kita kelak diberikan syafaatnya dan diberikan kemudahan untuk menjalankan laporan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para keluarga KMF dimanapun berada, memaknai permenungan puasa tentu merupakan nilai tersendiri bagi diri kita sendiri, sekaligus mengukur barometer ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada beberapa ulama menafsirkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa guna mendidik jiwa, mengendalikan syahwat, dan menyadarkan bahwa manusia memiliki kelebihan dibanding dengan hewan atau makhluk lainnya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu dari umat para nabi terdahulu agar kamu bertakwa dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi puasa itu sebelum bangkitan Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan kepada umat-umat nabi-nabi terdahulu. Pada masa Nabi Adam sudah diberitakan, dan nabi-nabi sesudahnya Nabi Adam juga diberitakan. Dari ayat ini juga para ulama banyak yang memberikan uraian tentang hikmah puasa. Misalnya untuk mempertinggi budi pekerti, menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin dan fakir, orang-orang lemah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melatih jiwa dan jasmani, menambahkan kesehatan dan sebagainya. Tentu banyak sekali manfaat yang kita rasakan kalau kita peduli dengan keadaan kita. Uraian seperti di atas tentu sebenarnya sangat sulit kalau kita rasakan. Tidak mudah, karena ada dasarnya lapar, haus, dan lain-lain akibat berpuasa itu tidak mengikatkan atau mengingatkan kepada penderitaan orang lain, malah menjadikan kita terdorong untuk mencari dan mempersiapkan bermacam-macam makanan, menu hidangan yang akan kita gunakan dalam berbuka puasa. Begitu juga tidak akan mudah dirasakan oleh setiap orang yang berpuasa, bahwa puasa itu ternyata membantu kesehatan. Hanya para dokter yang berpendapat dan memberikan penjelasan secara ilmiah bahwa puasa memang benar-benar dapat menyembuhkan sebagian penyakit. Tetapi ada pula penyakit yang tidak membolehkan untuk melaksanakan kegiatan puasa. Kalau diperhatikan, perintah berpuasa bulan Ramadan ini, maka pada permulaan ayat tersebut secara langsung Allah menunjukkan perintah wajib itu kepada orang yang beriman.
Ya karena orang beriman itu dalam kapasitas kita itu disayang oleh Allah. Maka di dalam Al-Quran itu ada ya ayuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu, dan penyebutan-penyebutan yang lain. Jadi orang yang beriman itu senantiasa akan patuh melaksanakan perintah berpuasa dengan sepenuhnya, dengan alasan apapun. Mungkin alasan karena takut disiksa, mungkin alasan karena ingin mendapatkan pahala yang baik. Karena ia merasa kebutuhan jasmani dan rohani adalah dua unsur yang pokok bagi kehidupan manusia yang harus dikembangkan dengan benar dan dapat dimanfaatkan untuk ketentraman hidup yang bahagia di dunia. Dan pada ayat ini pula para pemirsa, Allah mewajibkan puasa kepada semua manusia yang beriman sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum mereka agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita renungkan dengan sebaik-baiknya, puasa ini sungguh penting bagi kehidupan orang yang beriman. Kalau kita selidiki macam-macam agama dan kepercayaan pada masa sekarang ini, juga dijumpai bahwa puasa salah satu ajaran yang umum untuk menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Tetapi kalau peringkatnya atau perintahnya kepada orang iman, ini akan mendapatkan bonus yang luar biasa yang memang itu secara istimewa diberikan Allah Subhanahu. Jadi sebenarnya kalau kita renungan kembali, perintah berpuasa itu diturunkan pada saat bulan Sya'ban tahun Hijriah kedua atau tahun kedua Hijriah. Atau dalam nas-nas yang lain, para ulama mengatakan bahwa bulan Rajab itu kita sudah memulai untuk mempersiapkan diri untuk menanam benih pahala, benih ibadah itu. Kemudian kita sirami di bulan Sya'ban dan kita tuai atau kita panen di bulan Ramadan yang disebut dengan hari kemenangan. Itulah yang dimaksud dengan upaya merenungkan puasa, agar puasa kita ini terus termotivasi. Bahwa jangan sampai kemudian bulan puasa kita, bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan apa-apa, atau setidaknya peningkatan-peningkatan yang harus kita capai ini terhambat oleh sesuatu yang memang bisa dihilangkan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sahabat atau keluarga Maulana Fala dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, rezeki yang lancar dan keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.